Langit pagi di sirkuit Catalunya masih diselimuti awan tipis ketika truk padok mulai membuka pintu garasi satu persatu. Suara mesin generator bercampur dengan langkah para mekanik yang sibuk menyiapkan motor untuk sesi latihan bebas pertama Moto3 2026. Di tengah hiruk-pikuk itu, Veda Ega Pratama berjalan perlahan memasuki padok timnya dengan wajah tenang, meski di dalam pikirannya badai tekanan sedang berkecamuk. Sejak hasil buruk di seri sebelumnya, namanya terus menjadi bahan kritik media Eropa. Banyak yang mulai menyebut Veda hanya sensasi sesaat dari Asia yang tidak akan mampu bertahan di kerasnya persaingan Moto3. Di dalam garasi, suasana bahkan terasa lebih dingin daripada udara pagi Catalunya. Para mekanik berbicara pelan sambil menatap layar data motor yang penuh angka merah. Setup motor belum juga menemukan titik ideal sejak tes terakhir. Kru chief beberapa kali menggelengkan kepala karena masalah grip belakang terus muncul di tikungan cepat. Ketika Veda duduk di kursi padok sambil mengenakan wearpack balapnya, ia bisa merasakan tatapan khawatir dari beberapa kru tim. Tidak ada yang berani mengatakannya secara langsung, tetapi semua orang tahu bahwa FP1 hari itu bisa menentukan masa depan Veda di tim. Sementara itu di luar padok, media Spanyol mulai memanaskan suasana. Salah satu reporter televisi bahkan terang-terangan mengatakan bahwa Catalunya adalah trek yang terlalu sulit bagi Veda. Kamera-kamera terus memburunya sejak pagi, berharap menangkap ekspresi gugup atau tanda-tanda tekanan mental. Potongan komentar tajam dari mantan pembalap MotoGP terus diputar di layar padok, kalau dia gagal lagi di sini, mungkin waktunya kembali belajar dulu. Kalimat itu terdengar jelas sampai ke telinga Veda saat ia berjalan menuju motor. Namun bukannya marah, ia hanya menundukkan kepala sambil mengepalkan tangan di balik sarung balapnya. Di sisi lain garasi, rival-rival utama mulai menunjukkan dominasi mereka sejak awal. Para pembalap Spanyol tertawa santai bersama kru masing-masing seolah Catalunya adalah wilayah kekuasaan mereka. Salah satu rider Italia bahkan sengaja menatap Veda sambil tersenyum sinis ketika melewati garasi timnya. Bagi mereka, Veda hanyalah pembalap muda yang sedang kehilangan arah. Tetapi tak seorang pun menyadari bahwa diam-diam Veda sudah mempelajari setiap detail tikungan Catalunya selama berminggu-minggu. Ia hafal titik pengereman, perubahan elevasi, hingga karakter angin di sektor terakhir sirkuit itu. Ketika briefing terakhir dimulai, suasana ruang tim terasa menegangkan. Kru chief menjelaskan bahwa mereka akan memakai setting eksperimen yang belum pernah dicoba saat balapan resmi. Risiko setup itu sangat besar, motor bisa menjadi sangat cepat, atau justru mustahil dikendalikan. Salah satu mekanik senior bahkan sempat menolak keputusan tersebut karena takut Veda mengalami crash. Ruangan mendadak hening saat semua menunggu responsnya. Dengan suara pelan namun tegas, Veda hanya berkata, "Kalau kita terus takut, kita tidak akan pernah melawan mereka." Kalimat singkat itu langsung mengubah atmosfer garasi. Para mekanik mulai bekerja lebih cepat memasang perubahan terakhir pada motor. Suara impact gun menggema keras di dalam padok, sementara layar monitor menampilkan simulasi data baru yang jauh lebih agresif. Di luar sana, suara penonton mulai memenuhi tribun Catalunya. Matahari pagi kini bersinar semakin terik, membuat suhu trek naik drastis. Kondisi itu justru membuat banyak pembalap mulai gugup, tetapi Veda malah terlihat semakin fokus. Ia berdiri di depan motornya beberapa detik tanpa bicara, menatap nomor balapnya sendiri seolah sedang menantang seluruh keraguan dunia. Beberapa menit sebelum FP1 dimulai, lampu pit lane akhirnya berubah hijau. Deruman mesin Moto3 langsung memekakkan. Udara Catalunya. Satu persatu pembalap meluncur keluar garasi dengan penuh percaya diri. Namun ketika Veda menyalakan motornya, suasana di dalam tim mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Ini bukan sekadar sesi latihan bebas biasa, ini adalah pertaruhan harga diri, karir, dan mimpi besar seorang anak Indonesia yang sedang mencoba bertahan di tengah kerasnya dunia balap Eropa. Dan tanpa disadari siapapun,
pagi itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengguncang paddock Moto3 Catalunya 2026. Lampu hijau pitlane masih menyala ketika Veda Ega Pratama akhirnya melepas kopling motornya perlahan keluar garasi. Deru mesin RC250 miliknya menggema di antara paddock Catalunya yang mulai memanas oleh terik matahari Spanyol. Dari balik pagar pitwall, para kru memandanginya dengan wajah tegang. Setup ekstrim yang mereka gunakan belum pernah dicoba dalam kondisi sepanas itu. Sedikit kesalahan saja bisa membuat ban belakang hancur hanya dalam beberapa lap. Namun Veda tetap melaju tenang menuju tikungan pertama, seolah seluruh tekanan dunia tidak pernah menyentuh pikirannya. Lap awal FP1 langsung berubah kacau. Banyak pembalap mulai kehilangan grip saat memasuki sektor 2 yang terkenal licin ketika suhu trek meningkat drastis. Salah satu rider rookie bahkan hampir high-sider di tikungan cepat, memicu kepanikan di rombongan belakang. Radio komunikasi tim-tim Moto3 dipenuhi suara panik para engineer yang meminta pembalap lebih hati-hati. Tetapi di tengah kekacauan itu, Veda justru tampil berbeda. Ia tidak memaksa motor sejak awal. Gerakannya terlihat halus, mengalir, dan sangat sabar saat membuka gas keluar tikungan. Di pitwall, kru chief Veda mulai memperhatikan sesuatu yang aneh di layar monitor sektor waktu. Meski belum menggunakan ban baru, catatan waktunya perlahan semakin cepat di setiap putaran. Temperatur ban belakang yang sebelumnya dikhawatirkan justru stabil. Salah satu mekanik sampai mendekat ke monitor untuk memastikan data itu bukan error sistem. Tidak mungkin, gumamnya pelan ketika melihat Veda mencatat sektor tercepat kedua di lintasan. Setup berisiko yang mereka takutkan ternyata mulai bekerja dengan sempurna. Sementara itu para komentator televisi internasional mulai menyadari nama Veda perlahan naik di papan waktu. Awalnya mereka mengira itu hanya keberuntungan slipstream biasa. Namun setelah 3 lap berturut-turut catatan waktunya konsisten meningkat, nada bicara mereka berubah serius. Kamera siaran mulai lebih sering menyorot motor bernomor milik Veda yang menari agresif di tikungan panjang Catalunya. Penonton Indonesia yang memenuhi media sosial MotoGP mulai heboh melihat namanya masuk 10 besar sementara. Tetapi kondisi trek semakin brutal. Matahari siang membuat suhu aspal mendekati batas ekstrim. Banyak pembalap mulai masuk pit lebih cepat karena ban mereka overheat. Di sektor terakhir, beberapa rider terlihat melebar akibat kehilangan grip depan. Namun Veda tetap bertahan di trek lebih lama daripada yang lain. Keringat mulai membasahi bagian dalam helmnya, sementara lengannya perlahan terasa berat menahan motor di tikungan cepat. Meski begitu, ia menolak masuk pit. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, membuktikan bahwa dirinya belum habis. Lalu momen mengejutkan itu akhirnya datang. Saat memasuki tikungan terakhir Catalunya, Veda membuka gas lebih cepat dibanding lap sebelumnya. Ban belakang sempat bergoyang liar, membuat motor hampir tergelincir. Seluruh kru tim spontan berdiri dari kursi pitwall karena mengira ia akan crash. Namun dengan refleks luar biasa, Veda berhasil menyelamatkan motornya hanya beberapa sentimeter dari aspal. Aksi itu langsung membuat komentator berteriak histeris di siaran langsung. Bahkan beberapa rival yang sedang berada di pit lane ikut menoleh tidak percaya melihat bagaimana ia bisa tetap bertahan. Ketika Veda menyelesaikan lap tersebut, seluruh paddock mendadak sunyi sesaat. Timing monitor utama Catalunya memperlihatkan namanya melonjak drastis ke posisi 5 besar FP1. Kru tim langsung saling menatap dengan wajah shock. Media yang sejak pagi meragukannya kini mulai berebut mengambil gambar garasi Veda. Dan di balik visor helmnya yang gelap, Veda akhirnya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Catalunya, ia merasa dunia Moto3 mulai menyadari satu hal mengerikan, pembalap Indonesia itu ternyata belum selesai memberi kejutan. Nama Veda Ega Pratama yang tiba-tiba muncul di 5 besar FP1 langsung mengguncang suasana paddock Catalunya. Di layar timing monitor raksasa, posisinya terus bertahan meski beberapa pembalap unggulan sudah memakai ban baru.
Para kru tim rival mulai berdatangan ke pitwall hanya untuk memastikan mereka tidak salah melihat data. Tidak ada yang menyangka pembalap yang sejak pagi diragukan media justru mampu menembus dominasi rider Spanyol dan Italia. Namun yang paling aneh, kecepatan motor Veda di straight sebenarnya tidak terlalu istimewa. Ia justru mendapatkan waktu terbaik di sektor teknikal yang paling sulit ditaklukkan. Di garasi timnya sendiri, suasana berubah campur aduk antara kagum dan tegang. Kru chief terus memelototi layar telemetri sambil mengernyitkan dahi. Data pengereman Veda terlihat tidak masuk akal. Di tikungan terakhir Catalunya, ia mengerem hampir sepersekian detik lebih lambat dibanding rival lain, tetapi tetap mampu menjaga racing line dengan sempurna. Salah satu engineer bahkan sampai berbisik, kalau dia sedikit saja terlambat mengontrol motor, dia pasti sudah terlempar. Tetapi justru disitulah Veda menemukan keunggulannya, ia mengendarai motor di batas yang bahkan tidak berani disentuh pembalap lain. Sementara itu, padok mulai dipenuhi bisik-bisik liar. Beberapa media Spanyol menuduh Veda sengaja mencari slipstream dari rider cepat untuk mencuri waktu lap. Rumor itu menyebar cepat karena tidak ada yang percaya ia bisa tiba-tiba secepat itu. Salah satu mantan pembalap yang menjadi komentator televisi bahkan mengatakan bahwa hasil tersebut terlalu aneh untuk ukuran pembalap muda Asia. Potongan ucapan itu langsung viral di media sosial. Ribuan fans Indonesia marah besar dan mulai memenuhi kolom komentar siaran MotoGP dengan dukungan untuk Veda. Namun tekanan terbesar justru datang dari dalam lintasan. Saat sesi FP1 memasuki pertengahan waktu, beberapa rival utama mulai sengaja membuntuti Veda dari belakang untuk mempelajari racing lainnya. Mereka ingin membuktikan bahwa kecepatan Veda hanyalah keberuntungan sesaat. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Setiap rider yang mencoba mengikuti ritme Veda mulai kewalahan di sektor akhir Catalunya. Salah satu pembalap Italia bahkan melebar keluar trek karena terlalu memaksa mengikuti titik pengereman agresif milik Veda. Melihat hal itu, ketegangan di pit lane semakin terasa. Kru tim rival mulai memasang wajah serius. Mereka sadar ada sesuatu yang berbeda dari gaya balap Veda hari itu. Ia tidak terlihat seperti pembalap yang sedang bertahan di Moto3, ia terlihat seperti seseorang yang sedang melawan seluruh dunia sekaligus. Bahkan beberapa fotografer padok kini lebih sering berdiri di depan garasi Veda dibanding garasi para pembalap papan atas. Tetapi di balik semua sorotan itu, kondisi fisik Veda mulai diuji habis-habisan. Suhu panas Catalunya membuat napasnya semakin berat di dalam helm. Tangannya mulai terasa kaku akibat terus memaksa motor berbelok agresif di tikungan cepat. Saat masuk ke straight utama, ia sempat menarik napas panjang sambil menggoyangkan jari-jarinya yang mulai mati rasa. Namun tepat ketika tim memintanya masuk pit lewat dashboard, Veda justru menggeleng pelan. Ia ingin satu putaran lagi. Dan keputusan itulah yang hampir mengubah semuanya menjadi bencana. Ketika memasuki sektor ketiga dengan kecepatan tinggi, ban depan motornya tiba-tiba kehilangan grip akibat suhu trek yang ekstrim. Motor Veda langsung bergoyang hebat di tengah tikungan cepat. Penonton di tribun spontan berdiri kaget saat bagian depan motor nyaris menyentuh aspal. Di pitwall, seluruh kru tim berteriak panik karena mengira crash besar tidak mungkin terhindarkan. Namun dalam sepersekian detik yang menegangkan itu, Veda melakukan penyelamatan luar biasa yang membuat seluruh padok Catalunya mendadak terdiam tidak percaya. Suara teriakan panik dari pitwall belum sepenuhnya hilang ketika Veda Ega Pratama berhasil menyelamatkan motornya dari crash yang tampak mustahil dihindari. Ban depan motornya sempat terangkat liar ke samping, lututnya hampir menghantam aspal Catalunya, tetapi refleksnya bekerja seperti naluri seorang petarung. Dalam sepersekian detik, ia mengangkat motor kembali ke racing line dan tetap mempertahankan gas terbuka. Seluruh tribun langsung bergemuruh. Bahkan komentator MotoGP sampai berteriak histeris karena tidak percaya seorang rookie Asia mampu melakukan penyelamatan sekelas pembalap elit dunia. Di pit lane, suasana mendadak berubah kacau.
Beberapa kru tim lawan spontan berdiri dari kursinya sambil menunjuk layar monitor tayangan ulang. Video slow motion aksi Veda langsung diputar berkali-kali di siaran internasional. Dari sudut kamera belakang terlihat jelas ban depan motornya sempat kehilangan cengkeraman total sebelum akhirnya kembali mencengkram aspal beberapa sentimeter dari batas crash. Salah satu komentator veteran bahkan menyebut aksi itu sebagai save of the season, meski musim Moto3 2026 masih panjang. Namun bagi tim Veda, momen itu justru terasa mengerikan. Kru chief langsung memukul meja pitwall karena sadar pembalapnya nyaris mengalami kecelakaan fatal di tikungan tercepat Catalunya. Para mekanik mulai bersitegang satu sama lain, memperdebatkan apakah stunt ekstrim mereka sudah terlalu berbahaya. Salah satu engineer meminta Veda segera masuk pit untuk mengganti ban dan mengecek kondisi motor. Tetapi radio tim hanya dipenuhi suara angin dan raungan mesin. Veda tetap melaju tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun. Yang membuat paddock semakin tidak percaya, sektor waktu Veda setelah insiden itu justru semakin cepat. Seolah rasa takut benar-benar hilang dari pikirannya. Di layar timing monitor, catatan waktunya kembali ungu di sektor terakhir. Para rival mulai kehilangan senyum percaya diri mereka. Pembalap-pembalap yang sebelumnya menganggap Veda sekadar kejutan sesaat kini mulai sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, seorang rider yang sedang menemukan ritme terbaik dalam hidupnya. Di garasi media paddock, wartawan mulai berebut membuat headline dadakan. Nama Veda mendadak menjadi topik utama siaran FP1 Catalunya. Potongan video penyelamatan motornya menyebar sangat cepat di media sosial MotoGP dan langsung dipenuhi komentar kagum dari fans dunia. Banyak yang mulai membandingkan aksinya dengan penyelamatan legendaris para bintang MotoGP. Bahkan beberapa penggemar Spanyol yang awalnya meremehkannya kini ikut berdiri di pinggir pagar lintasan hanya untuk menunggu motor Veda lewat. Tetapi tekanan terbesar justru muncul di dalam helmnya sendiri. Setelah hampir crash, napas Veda mulai terdengar berat. Tangannya gemetar kecil setiap kali keluar tikungan cepat. Ia tahu satu kesalahan lagi bisa menghancurkan seluruh akhir pekannya. Namun di balik rasa takut itu, ada amarah yang terus membakar pikirannya. Amarah terhadap semua kritik, keraguan, dan hinaan yang sejak pagi memenuhi paddock Catalunya. Setiap kali membuka gas di straight utama, ia seperti sedang melawan semua suara yang pernah meremehkannya. Lalu ketika waktu FP1 tinggal beberapa menit lagi, seluruh pembalap mulai masuk pit untuk time attack terakhir menggunakan ban baru. Satu persatu nama besar Moto3 mulai memperbaiki catatan waktu mereka. Posisi Veda perlahan turun di klasemen sementara. Namun di dalam garasi timnya, suasana mendadak hening ketika Veda melepas helmnya sebentar dan menatap kru chief dengan mata penuh tekad. Dengan suara pelan tetapi dingin, ia berkata, "Pasang ban baru." "Saya belum selesai." Ucapan dingin Veda Ega Pratama membuat seluruh garasi mendadak sunyi. Para mekanik saling berpandangan beberapa detik sebelum akhirnya bergerak cepat mengganti ban baru pada motornya. Suara impact gun kembali menggema keras di dalam paddock Catalunya. Waktu FP1 tinggal sedikit, sementara para rival utama sudah mulai mencatatkan time attack mereka. Di layar monitor, nama Veda perlahan turun ke posisi 8. Namun anehnya, wajahnya justru terlihat jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Setelah nyaris crash, sesuatu dalam dirinya seperti berubah. Ia tidak lagi sekadar bertahan, ia mulai menyerang. Kru chief mendekat sambil membawa tablet data telemetri terakhir. Ia menunjukkan satu titik merah di sektor akhir Catalunya, tempat Veda hampir terjatuh beberapa menit sebelumnya. "Kalau kamu paksa lagi di sana, kamu bisa hancur," katanya serius. Tetapi Veda hanya menatap tikungan itu di layar beberapa detik lalu tersenyum tipis. "Kalau saya ingin melawan mereka, saya harus melewati batas itu." Kalimat tersebut membuat sang kru chief terdiam. Ia sadar pembalap mudanya kini sedang berada di titik mental yang berbahaya, antara keberanian luar biasa dan nekat yang bisa menghancurkan segalanya. Pit lane kembali dibuka untuk lap terakhir.
Matahari Catalunya kini terasa semakin membakar aspal. Udara panas membuat gelombang tipis terlihat di atas trek lurus utama. Satu persatu motor Moto3 melesat keluar garasi untuk perebutan waktu terakhir FP1. Namun Veda sengaja menunggu paling akhir. Ia berdiri di samping motornya sambil memejamkan mata beberapa detik, mendengarkan suara mesin-mesin rival yang sudah lebih dulu pergi. Seluruh kru tim memperhatikannya tanpa bicara. Mereka tahu satu lap berikutnya bisa menjadi momen terbesar atau justru bencana terbesar akhir pekan itu. Ketika akhirnya Veda keluar pit lane, komentator langsung menaikkan nada suara mereka. Kamera siaran mengikuti motornya sejak tikungan pertama. Ban baru membuat motornya terasa jauh lebih liar dibanding sebelumnya. Bagian belakang motor beberapa kali bergoyang saat membuka gas agresif. Tetapi justru disitulah Veda terlihat semakin berbahaya. Ia menyerang setiap tikungan tanpa ragu sedikit pun. Di sektor pertama, catatan waktunya langsung menyala merah, lebih cepat dari semua pembalap lain. Tribun penonton mulai berdiri satu persatu ketika Veda memasuki sektor 2. Para rival yang sedang memperhatikan monitor pitwall mulai kehilangan senyum mereka. Salah satu pembalap Spanyol bahkan berbisik kesal ketika melihat nama Veda kembali mencetak sektor ungu. Tidak ada lagi yang menyebut keberuntungan. Semua orang kini sadar pembalap Indonesia itu benar-benar sedang mengacak-acak FP1 Catalunya. Namun momen paling menegangkan datang di sektor terakhir. Tikungan cepat tempat ia hampir crash tadi kini kembali berada di depannya. Kru chief menahan napas sambil menatap layar monitor. Veda masuk tikungan itu lebih cepat dibanding lap sebelumnya. Motor sempat bergerak liar, ban depan bergetar keras, tetapi kali ini ia tidak mengangkat gas sedikit pun. Lutut dan sikunya nyaris menyentuh aspal saat motor meluncur ekstrim di batas grip terakhir. Seluruh padok seperti berhenti bernapas beberapa detik. Kemudian saat motor Veda melewati garis finish, timing monitor utama Catalunya langsung berubah drastis. Angka waktunya melonjak ke posisi 3 besar FP1. Garasi tim mendadak meledak oleh teriakan histeris para mekanik. Beberapa kru sampai memukul meja pitwall karena tidak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Kamera televisi langsung menyorot wajah rival-rival utama yang kini tampak tegang dan tidak nyaman. Sementara di atas motornya, Veda hanya menarik napas panjang di balik helm. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Catalunya, seluruh dunia Moto3 akhirnya dipaksa mengakui satu kenyataan, anak Indonesia itu bukan lagi sekadar underdog. Posisi 3 besar FP1 Catalunya langsung mengubah atmosfer seluruh padok. Nama Veda Ega Pratama kini terpampang besar di layar timing monitor utama, tepat di bawah para pembalap unggulan Eropa. Para mekanik timnya masih belum berhenti bersorak ketika Veda perlahan kembali memasuki pit lane. Tetapi di balik kegembiraan itu, wajah kru chief justru terlihat semakin serius. Ia tahu hasil mengejutkan ini bukan akhir dari masalah, ini baru permulaan perang yang sesungguhnya. Saat motor Veda berhenti di depan garasi, puluhan kamera langsung menyerbu area pit box timnya. Wartawan yang sejak pagi meragukannya kini berebut mengambil gambar dan meminta wawancara. Suasana mendadak penuh kilatan flash kamera. Bahkan beberapa media Spanyol yang sebelumnya menyindir Veda mulai mengubah nada pemberitaan mereka. Namun Veda turun dari motor tanpa banyak ekspresi. Ia hanya membuka helm perlahan sambil mengatur napas yang masih berat akibat panas ekstrim Catalunya. Keringat membasahi seluruh wajahnya, tetapi matanya terlihat tajam, seolah ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Di sisi lain padok, para rival mulai kehilangan ketenangan. Salah satu pembalap Italia terlihat memukul meja kecil di garasinya setelah gagal mengalahkan waktu Veda. Sementara rider Spanyol yang sebelumnya mengejeknya kini sibuk berdiskusi panas dengan engineer mereka. Mereka tidak bisa memahami bagaimana motor yang secara kecepatan lurus kalah justru mampu begitu cepat di sektor teknikal Catalunya. Semua mulai mencari jawaban. Semua mulai curiga. Kecurigaan itu berubah menjadi rumor liar hanya dalam hitungan menit.
Beberapa kru tim lawan diam-diam menyebarkan isu bahwa Veda mendapat bantuan data rahasia dari pabrikan Honda. Ada juga yang menuduh motornya memakai setup khusus yang belum dipakai pembalap lain. Bisik-bisik itu menyebar cepat di padok seperti api kecil yang terus membesar. Bahkan beberapa media mulai menanyakan hal tersebut secara terang-terangan kepada kru tim Veda. Situasi perlahan berubah panas. Namun yang paling mengejutkan terjadi ketika salah satu engineer senior tim rival diam-diam mendatangi Pitwall Veda. Ia meminta izin melihat data sektor terakhir Catalunya tempat Veda berkali-kali mencetak waktu tercepat. Tentu saja permintaan itu langsung ditolak. Tetapi dari ekspresi wajah engineer tersebut, terlihat jelas bahwa rival-rival mulai panik. Mereka sadar ada sesuatu yang belum mereka pahami dari gaya balap Veda hari itu, sesuatu yang bisa menjadi ancaman besar untuk kualifikasi dan balapan nanti. Di tengah kekacauan padok, Veda justru duduk sendirian di belakang garasi sambil meminum air dingin. Suara wartawan, kru, dan mesin motor terdengar samar di kejauhan. Ia memandangi layar tablet kecil yang menampilkan ulang lap terbaiknya. Berkali-kali ia memperhatikan tikungan terakhir tempat motornya hampir terjatuh. Tangannya masih sedikit gemetar saat mengingat momen itu. Ia tahu dirinya tadi sangat dekat dengan bencana. Tetapi justru disitulah ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kepercayaan diri bahwa ia benar-benar mampu melawan para pembalap terbaik dunia. Lalu tepat ketika FP1 resmi berakhir dan padok mulai sedikit tenang, layar televisi utama Moto3 menampilkan tayangan ulang aksi penyelamatan Veda dalam gerakan lambat. Seluruh area padok kembali terdiam memperhatikannya. Komentator internasional menyebut aksi itu sebagai salah satu momen paling gila musim 2026. Dan ketika kamera menyorot wajah Veda yang duduk tenang di belakang garasi, satu kalimat dari komentator membuat suasana mendadak berubah dingin. Kalau performa ini bukan kebetulan, maka Catalunya mungkin sedang menyaksikan lahirnya ancaman baru di Moto3. Kalimat komentator itu menyebar cepat ke seluruh padok Catalunya seperti ledakan kecil yang memicu kepanikan baru. Nama Veda Ega Pratama kini menjadi pusat pembicaraan semua orang, dari wartawan, mekanik, hingga para pembalap rival. Di layar televisi padok, tayangan ulang lap terbaik Veda terus diputar tanpa henti. Setiap orang mencoba mencari kesalahan, mencoba menemukan titik di mana ia seharusnya gagal. Namun semakin sering tayangan itu diputar, semakin terlihat bahwa kecepatan Veda bukanlah keberuntungan. Di ruang briefing tim rival, suasana berubah panas. Para engineer mulai membandingkan data telemetri mereka dengan sektor waktu milik Veda. Hasilnya membuat mereka frustrasi. Tidak ada pembalap lain yang berani mengerem sedalam itu di tikungan terakhir Catalunya. Salah sedikit saja, motor akan langsung terlempar ke gravel. Tetapi Veda justru melakukannya berulang kali seolah itu hal biasa. Salah satu rider Spanyol sampai membanting sarung tangannya ke meja sambil berkata kesal, dia balapan seperti orang yang tidak takut mati. Sementara itu di garasi tim Veda, ketegangan baru mulai muncul dari dalam tim sendiri. Beberapa mekanik khawatir performa luar biasa tadi justru akan membuat tekanan terhadap Veda semakin besar. Mereka tahu media Eropa bisa berubah sangat cepat, hari ini memuji, besok menghancurkan. Kru chief bahkan mulai memikirkan kemungkinan mengganti setup agresif mereka demi menghindari risiko crash pada sesi berikutnya. Tetapi keputusan itu tidak mudah, karena setup itulah yang membuat Veda mampu mengejutkan seluruh padok. Saat suasana semakin sibuk, seorang perwakilan teknis dari Honda tiba-tiba datang ke garasi Veda. Kedatangannya langsung membuat beberapa kru rival diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Pria itu berbicara singkat dengan kru chief sambil sesekali melihat data telemetri di tablet. Wajahnya terlihat serius namun puas. Beberapa menit kemudian ia menghampiri Veda yang sedang duduk sendiri di belakang padok. Dengan nada tenang ia berkata, "Hari ini kamu membuat mereka takut." Kalimat sederhana itu langsung membuat Veda terdiam. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di media sosial MotoGP,
rumor tentang bantuan rahasia Honda mulai meledak. Banyak akun penggemar rival menuduh performa Veda tidak murni hasil kemampuan pribadi. Bahkan beberapa media online mulai membuat artikel provokatif tentang dugaan adanya data khusus dari pabrikan Jepang. Ketika salah satu wartawan menunjukkan berita itu kepada Veda, ekspresinya langsung berubah dingin. Ia tahu cepat atau lambat kemenangan kecil selalu diikuti tuduhan dan kecemburuan. Tekanan mental mulai terasa semakin berat saat sore Catalunya perlahan berubah gelap. Di luar padok, para fans Indonesia yang datang langsung ke sirkuit terus memanggil nama Veda dengan penuh bangga. Tetapi di dalam dirinya, ada perang lain yang jauh lebih besar. Ia sadar FP1 hanyalah awal. Jika gagal di sesi berikutnya, semua orang akan kembali menganggap performanya hanya keberuntungan sesaat. Pikiran itu terus menghantui kepalanya saat ia berdiri memandangi trek kosong Catalunya dari balik pagar padok. Lalu tepat sebelum meninggalkan garasi, Veda mendengar sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dari dalam ruang briefing rival, terdengar suara salah satu pembalap top Moto3. Berkata pelan namun jelas, besok kita harus hentikan dia sebelum dia semakin percaya diri. Suasana mendadak terasa jauh lebih dingin. Veda perlahan mengepalkan tangannya sambil menatap lurus ke arah lintasan Catalunya yang mulai diterangi lampu senja. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa setelah FP1 hari ini, dirinya bukan lagi dianggap pembalap biasa, melainkan ancaman yang harus dijatuhkan. Malam mulai turun di padok Catalunya, tetapi suasana di sekitar Veda Ega Pratama justru semakin panas. Lampu-lampu garasi menyala terang, memantulkan bayangan para mekanik yang masih sibuk memeriksa motor setelah FP1 yang mengguncang padok. Di luar, wartawan masih bergerombol menunggu kesempatan mendapatkan komentar darinya. Namun di dalam garasi, hanya terdengar suara keyboard engineer dan dengungan pendingin mesin. Semua orang sadar satu hal, hasil luar biasa tadi telah mengubah posisi Veda di Moto3. Ia bukan lagi pembalap yang diremehkan. Ia kini target utama. Kru chief memanggil Veda masuk ke ruang data kecil di belakang padok. Di sana, layar monitor besar menampilkan seluruh telemetri lap terbaiknya. Garis pengereman, sudut kemiringan motor, hingga bukaan gas terlihat ekstrim dibanding pembalap lain. Bahkan engineer Honda yang tadi datang masih berdiri memperhatikan data tersebut dengan wajah serius. "Kamu terlalu memaksa bagian depan motor," kata salah satu engineer pelan. "Kalau temperatur trek naik sedikit saja besok, motor itu bisa melemparmu." Tetapi Veda tetap diam sambil terus menatap sektor terakhir Catalunya di layar monitor. Ketegangan memuncak ketika kru chief akhirnya mengusulkan sesuatu yang mengejutkan. Ia ingin mengubah setup agresif motor untuk sesi berikutnya demi mengurangi risiko crash. Beberapa mekanik langsung setuju karena mereka takut insiden nyaris jatuh tadi terulang kembali. Namun ucapan itu justru membuat Veda berdiri perlahan dari kursinya. Tatapannya berubah tajam. "Kalau kita ubah setup sekarang," katanya dingin, "mereka menang." Ruangan langsung hening total. Tidak ada yang menyangka Veda akan membantah keputusan tim sekeras itu. Di luar garasi, perang psikologis mulai berjalan semakin brutal. Salah satu media Spanyol merilis artikel baru yang menyebut performa Veda hanyalah ledakan sesaat sebelum kehancuran. Artikel itu menyebar cepat di padok. Bahkan beberapa pembalap rival sengaja tertawa keras saat melewati garasi tim Veda, berharap bisa mengganggu fokusnya. Tetapi yang paling menyakitkan justru komentar seorang mantan juara dunia MotoGP di televisi malam itu, pembalap muda sering terlalu percaya diri setelah satu sesi bagus. Catalunya biasanya menghukum mereka dengan keras. Ucapan itu terus terngiang di kepala Veda ketika ia akhirnya berjalan keluar padok sendirian malam itu. Udara Catalunya mulai dingin, kontras dengan panas yang membakar lintasan siang tadi. Dari kejauhan, lampu trek masih menyala redup menerangi tikungan-tikungan kosong. Veda berdiri di pinggir pagar sirkuit sambil menatap tikungan terakhir, tempat yang hampir menghancurkan semuanya beberapa jam lalu. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat setiap getaran motor,
Setiap gerakan ban depan, setiap rasa takut yang sempat muncul sebelum ia berhasil menyelamatkan motornya. Namun di tengah kesunyian malam itu, langkah seseorang tiba-tiba mendekat dari belakang. Ternyata salah satu rival utamanya, pembalap Spanyol yang sejak pagi terus meremehkannya. Dengan senyum tipis penuh sindiran, rider itu berdiri di samping Veda sambil menatap lintasan. "FP1 bagus," katanya pelan. "Tapi besok berbeda. Di sini, tekanan bisa menghancurkan siapa saja." Kalimat itu terdengar seperti ancaman tersembunyi. Beberapa detik suasana menjadi sangat tegang. Tetapi Veda tidak membalas dengan emosi. Ia hanya menoleh singkat lalu berkata, "Pelan, kalau saya takut tekanan, saya tidak akan berada di sini." Pembalap Spanyol itu langsung terdiam sebelum akhirnya pergi tanpa bicara lagi. Veda kembali menatap lintasan Catalunya yang sunyi di depannya. Angin malam berhembus pelan melewati tribun kosong, sementara suara samar mesin dari padok masih terdengar di kejauhan. Dalam hatinya, ia mulai memahami satu kenyataan pahit tentang Moto3, semakin cepat dirinya melaju, semakin banyak orang yang ingin melihatnya jatuh. Dan malam itu, di bawah cahaya redup Catalunya, Veda membuat keputusan yang akan mengubah akhir pekannya. Apapun yang terjadi besok, ia tidak akan mundur sedikit pun. Pagi berikutnya di Catalunya datang dengan atmosfer yang jauh berbeda. Nama Veda Ega Pratama kini terpampang di berbagai headline media padok. Dari layar televisi sampai portal berita balap internasional, semua membahas kejutan besar FP1 kemarin. Namun bukan pujian yang paling banyak muncul, melainkan pertanyaan. Apakah Veda benar-benar cukup kuat mempertahankan performanya? Atau ia hanya sedang menikmati satu momen keberuntungan sebelum akhirnya dihancurkan tekanan Moto3? Saat Veda memasuki padok pagi itu, suasana terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Banyak mata langsung tertuju kepadanya. Para rival yang kemarin masih menertawakan kini memilih diam sambil memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bahkan beberapa kru tim lawan terlihat berdiri dekat garasi Veda, mencoba mengintip setup motor yang digunakan timnya. Di dalam garasi sendiri, para mekanik bekerja tanpa banyak bicara. Tidak ada lagi suasana panik seperti kemarin. Kini yang ada hanyalah ketegangan sunyi sebelum pertarungan berikutnya dimulai. Kru chief akhirnya mengambil keputusan penting. Setelah perdebatan panjang semalaman, mereka memutuskan tetap memakai setup agresif yang sama. Risiko crash memang sangat tinggi, tetapi data menunjukkan motor Veda jauh lebih kompetitif dengan konfigurasi tersebut. Keputusan itu membuat beberapa mekanik terlihat gugup. Salah satu engineer bahkan berbisik bahwa mereka sedang bermain dengan api. Namun ketika Veda mendengar keputusan itu, ia hanya mengangguk pelan tanpa keraguan sedikit pun. Dalam pikirannya, tidak ada jalan aman lagi untuk kembali. Sementara itu, perang psikologis dari rival mulai berubah semakin terang-terangan. Dalam wawancara pagi, salah satu pembalap top Spanyol secara sengaja mengatakan bahwa beberapa rider terlalu berlebihan merayakan FP1. Komentar itu jelas diarahkan pada Veda. Media langsung menyebarkan potongan wawancara tersebut ke seluruh padok. Para wartawan kembali mengejar Veda meminta respons, berharap emosinya terpancing. Tetapi ia hanya berjalan melewati mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikap diamnya justru membuat situasi semakin menegangkan. Beberapa menit sebelum sesi dimulai, insiden kecil terjadi di dalam pit lane. Saat Veda sedang bersiap memakai helm, salah satu kru rival sengaja berjalan terlalu dekat hingga menyenggol box peralatan timnya. Bunyi logam jatuh memecah suasana garasi. Beberapa mekanik Veda langsung berdiri marah, tetapi kru chief cepat menahan mereka sebelum situasi berubah menjadi keributan besar. Dari ujung pit lane, rival Spanyol yang kemarin mengancamnya hanya tersenyum tipis sambil memandang ke arah garasi Veda. Jelas sekali mereka sedang mencoba memancing emosinya sebelum turun ke lintasan. Namun yang tidak diketahui siapapun, tekanan terbesar sebenarnya datang dari dalam diri Veda sendiri. Saat mengenakan helm dan duduk di atas motor, tangannya sempat bergetar kecil.
Ia teringat semua ucapan media, ancaman rival, dan risiko besar setup motornya. Satu kesalahan kecil saja hari ini bisa membuat semua orang kembali menertawakannya. Tetapi tepat ketika suara mesin mulai meraung di sekeliling pit lane, Veda menutup matanya sejenak dan mengingat satu hal, bagaimana rasanya ketika seluruh padok terdiam saat namanya naik ke 3 besar kemarin. Lampu pit lane akhirnya kembali berubah hijau. Deruman motor Moto3 langsung memenuhi udara pagi Catalunya. Para pembalap meluncur keluar satu persatu dengan agresif, seolah tidak ingin kehilangan sepersekian detik pun. Namun ketika Veda mulai melepas kopling dan keluar dari garasi, kamera televisi langsung mengikuti motornya. Di pitwall, seluruh kru tim berdiri tanpa bicara. Mereka tahu sesi berikutnya ini bukan lagi sekadar latihan. Ini adalah ujian apakah kejutan besar kemarin benar-benar awal kebangkitan seorang pembalap Indonesia, atau awal dari kehancuran yang sudah menunggu di tikungan Catalunya berikutnya. Raungan mesin Moto3 kembali mengguncang pagi Catalunya ketika Veda Ega Pratama melesat keluar pit lane. Kali ini suasananya benar-benar berbeda. Jika kemarin ia turun sebagai pembalap yang diremehkan, sekarang seluruh mata justru mengawasinya. Kamera televisi terus mengikuti setiap pergerakan motornya sejak tikungan pertama. Bahkan di tribun penonton, beberapa fans mulai berdiri hanya untuk melihat apakah Veda mampu mengulang kegilaannya di FP1. Tekanan itu terasa begitu nyata, seperti beban berat yang menempel di setiap putaran roda motornya. Lap pertama berjalan hati-hati. Veda mencoba merasakan kembali grip ban dan perubahan suhu trek pagi itu. Namun sejak awal ia langsung sadar kondisi lintasan jauh lebih berbahaya dibanding kemarin. Angin Catalunya bertiup lebih kencang, membuat motor bergoyang liar di sektor cepat. Beberapa pembalap terlihat kesulitan menjaga racing line. Di pitwall, kru chief terus memantau data sambil menggigit bibir cemas. Setup agresif mereka masih bekerja, tetapi batas amannya kini jauh lebih tipis. Belum 5 menit sesi berjalan, drama pertama langsung terjadi. Salah satu rider Italia mengalami low side keras di tikungan cepat sektor 2. Bendera kuning berkibar, sementara serpihan firing motor berserakan di lintasan. Seluruh pembalap dipaksa mengurangi kecepatan. Namun di tengah kekacauan itu, Veda justru mulai menemukan ritmenya. Setiap lap, catatan waktunya perlahan naik mendekati posisi teratas. Komentator internasional mulai kembali menaikkan nada bicara mereka saat melihat namanya masuk 5 besar sementara. Tetapi rival-rivalnya kali ini sudah siap. Beberapa pembalap sengaja mencoba mengikuti Veda dari belakang untuk mempelajari racing line miliknya. Bahkan rider Spanyol yang kemarin mengancamnya terlihat terus membuntuti motornya di sektor teknikal. Mereka ingin membuktikan bahwa kecepatan Veda bisa dipatahkan. Namun yang terjadi malah membuat padok semakin terkejut. Saat memasuki tikungan terakhir Catalunya, Veda kembali mengerem jauh lebih dalam dibanding semua pembalap lain. Rider Spanyol yang mencoba mengikutinya langsung melebar keluar racing line dan nyaris masuk gravel. Di pit lane, suasana mulai memanas. Kru rival tampak frustrasi melihat data sektor terakhir yang kembali dikuasai Veda. Salah satu engineer bahkan memukul meja pitwall ketika nama Veda muncul ungu di monitor timing. Sementara itu media sosial MotoGP kembali meledak oleh komentar para fans dunia. Banyak yang mulai menyebut gaya balap Veda gila karena terlihat seperti tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Tetapi hanya Veda sendiri yang tahu kenyataan sebenarnya, di balik visor gelap helmnya. Ia justru sedang melawan rasa takut terbesar dalam hidupnya. Ketegangan mencapai puncak ketika sesi memasuki pertengahan waktu. Saat keluar dari tikungan panjang sektor 3, motor Veda tiba-tiba mengalami slide besar di ban belakang akibat hembusan angin dan suhu trek yang berubah cepat. Motornya bergerak liar ke kanan dan kiri dengan kecepatan tinggi. Penonton di tribun spontan berteriak kaget. Rider Spanyol di belakangnya langsung mengangkat motor karena mengira crash besar akan terjadi. Di pitwall, para mekanik Veda berdiri panik sambil memegangi kepala mereka.
Namun sekali lagi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan refleks brutal, Veda tetap mempertahankan gas sambil mengontrol slide motornya hingga kembali lurus beberapa meter sebelum gravel. Seluruh padok langsung meledak oleh teriakan tidak percaya. Komentator sampai berdiri dari kursinya sambil berteriak bahwa aksi itu mustahil dilakukan manusia normal. Dan ketika Veda menyelesaikan lap tersebut, timing monitor Catalunya kembali berubah, namanya melonjak naik ke posisi 2 besar. Pada saat itu, bahkan rival-rivalnya mulai sadar akan satu hal mengerikan, semakin mereka mencoba menjatuhkan Veda, semakin berbahaya pembalap Indonesia itu di atas lintasan.